sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa usulihi wa furu'ihi shay'ulillahi lakumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لمؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد بن قاسم الوزير والإمام العلامة أحمد بن حسين أن الله تعالى يحمينا بحماياتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المغضوب عليهم وأصول وكياسا عبد الحميد وكامل من عبد الحميد وكطاهر بن عبد الحميد وكعبد الرحمن بن زيد وكعبد القادر بن أحمد بن سيدي وكياي بشير بن عبد الله وعبد الله بن مويا وأشهدي بن نعمة وأصول أصولهم وفروعهم وسواياتهم أن الله تعالى يحمينا بحماياتهم ويمدنا بمدادهم ويرفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Al-Fatihah. Untuk seluruh jamaah yang hadir pada majlis ini dan para jamaah yang mendengarkan dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan lahiran wa batinan. Allah kabulkan hajat-hajatnya. Allah berikan jalan setiap kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya. Allah berikan jalan solusi setiap permasalahan-permasalahannya, permasalahan dunia, permasalahan akhirat dan permasalahan agamanya. Allah jadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan keluarganya yang ahli ibadah, yang ahli taat kepada Allah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang selalu menjalankan syariatnya. Allah jaga anak-anaknya, jaga istrinya dimanapun berada. Semoga Allah kabulkan cita-citanya. Allah permudah segala biaya pendidikannya. Allah izinkan sampai tuntas di dalam mengenyam pendidikannya dan bisa meraih cita-cita masa depannya. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para hadirin, para jemaah, para pengurus Mushola Nurul Iman, khususnya Ketua DKM
dan para dan ketua RT-nya dan para pemuka-pemuka, tetangga-tetangga yang ada di sini yang menginfakkan harta-hartanya untuk mushola ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala hadirnya panjenengan semua ini Allah leburkan dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kemana ya? Kemarin kurban. Oh, sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, qabla ad-dukhul fiha. Sudah. Oh, itu sudah? Belum? Itu sudah. Wahiyatuha sudah. Di bawahnya wahiyatuha. Tinggal ini Ustaz. Ba'da dukhuli fiha syai'an. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sunnah-sunnah solat sebelum masuk waktu solat. Jadi sebelum waktu masuk solat, sunnahnya adzan, sunnahnya iqamah. Itu sunnah-sunnah dilakukan sebelum solat. Sekarang sunnah wa ba'da dukhuli fiha sayani. Sunnah yang dilakukan setelah masuk sholat itu ada dua perkara. Yang pertama, at-tasyahhudul awwalu, tasyahud awal. Tasyahud awal itu Pak yang duduk di rakaat kedua. Tapi bukan sholat subuh. Jadi yang duduk di rakaat kedua itu yang membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu langsung naik. Itu namanya tasahhud. Tasahhud awal. Hukumnya itu sunnah. Hukumnya sunnah. Yang kedua, sunnah setelah masuk doa. Wa syar'an, dan secara syariat zikrun mahsusun, zikir tertentu. Apa saja zikir tertentunya? Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa kini terus syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, walakal hamdu 'ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma hdini ya Allah, ihdini, berikanlah petunjuk kepadaku, fi man hadaitah, sebagaimana orang yang telah engkau berikan petunjuk. Ya Allah, berikan aku petunjuk sebagaimana engkau telah memberikan petunjuk kepada orang-orang. Karena memang Pak, kalau di dalam kitab Naswaihul Ibad itu setiap manusia itu dhillun, setiap manusia dhalun, kata Allah dalam hadis qudsinya itu. Kecuali orang-orang yang meminta kecuali orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, karena setiap manusia itu tersesat, sejatinya itu tersesat. Kecuali yang tidak tersesat adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Seperti panjenengan hadir di majelis ini, alhamdulillah termasuk orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Maka kata Allah,
Di dalam hadis qudsinya itu, mintalah petunjuk kepadaku, aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Makanya di dalam qunut itu sebenarnya Allahumma hdini fiman hadaita. Itu adalah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'afini fiman nafait. Berikanlah kesejahteraan kepadaku sebagaimana engkau memberikan kesejahteraan kepada orang lain. Wa tawallani fiman tawallaita, dan peliharalah saya sebagaimana engkau telah memelihara orang lain. Jadi minta. Karena memang manusia itu Pak sejatinya telanjang. Kita lahir dulu juga telanjang. Kecuali Allah yang berikan dia pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, kata Allah. Apa yang engkau berikan, apa yang engkau berikan kepadaku, jadikanlah itu berkah bagiku ya Allah. Seperti itu. Wa kini syarra ma qadaita, lindungi aku atau peliharalah aku dari keburukan yang telah engkau pastikan, ma qadaita, yang telah engkau tetapkan. Jadi Allah itu sudah tetapkan, Pak. Ini jelek, ini buruk, ini bagus. Ini sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi kita kan diberikan pilihan oleh Allah. Silakan pilih, engkau mau ambil yang jelek atau engkau ambil yang buruk, terserah engkau. Karena kita disuruh milih oleh Allah, takut tidak punya ilmu, sehingga kita yang tidak baik dianggap baik. Karena kekurangan ilmu kita sibuk dengan dunia ini, sehingga kita tidak mengenal syariat lebih dalam, sehingga yang tidak baik itu kita anggap baik. Nah, takut sampai seperti itu. Karena sekarang ini Pak, orang tidak malu lagi membuat kejahatan, bermaksiat, tidak malu lagi. Malah yang malu itu kadang mau ke musola takut dicengin, dicengin ya. Takut dicengin, mau ikut ngaji takut dikatain, wah sekarang beda ya dengan dulu. Padahal orang maksiat Pak nggak ada malunya Pak. Malah yang kita mau belajar ngaji yang kita malu, ini kan kebalik Pak. Kebalik. Makanya seharusnya yang mau ibadah itu seharusnya tunjukkan. Ada yang ngecengin aja, malah ayo ke masjid, ayo ke musola, ayo yasinan, ayo tahlilan. Bukan malah aku malu nanti dikatain gimana sama tetangga ini. Padahal orang di sana Pak minum minuman biasa di pinggir jalan itu. Tulisan bir bintang ya. Biasa mereka minum Pak. Enggak malu padahal bermaksiat. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari rahmatnya Allah. Tapi mereka tidak malu. Makanya Pak, kejahatan itu akan terasa benar kalau sering dilakukan. Dan kebaikan itu kalah dengan kejahatan kalau kebaikan itu tidak diperjuangkan. Berat memang dalam memperjuangkan kebaikan. Karena pasti akan ada yang, wah ngapain kamu musola, enakan tidur. Nah, jangan-jangan istrinya Pak Leman enggak ya? Oh, semangat, harus kerja sama istri saya suami. Malah ajak berjemaah. Insyaallah enggak. Enakan tidur Pak, ngapain ke sana? Tantangannya yang luar biasa, perjuangkan. Kalau enggak diperjuangkan, jangan-jangan ke musola itu akan dianggap tidak baik nanti. Malah yang dianggap baik adalah ketika ke karaokean, ke klub malam, ke tempat-tempat yang berjudi, bau-bau maksiat. Kenapa? Karena itu dilakukan terus-menerus sehingga dianggap biasa. Sedangkan yang sholat tahajud malam-malam, sholat tahajud mau sholat takut dibilang, oh sekarang sudah jadi ustadz ya. Padahal kata orang-orang, memang kita harus tunjukkan, Pak. Punya tasbih, nggak apa-apa keliling pakai tasbih itu. Mau dikatain apa? Biar orang, karena panjenengan membiasakan pakai tasbih, pakai suruban, biar orang-orang juga terbiasa, tidak tabu lagi dengan itu. Makanya ada salah satu ustaz mengatakan itu,
orang itu biar tahu Pak bahwa panjenengan itu muslim dengan pakai surban. Ya, cuma kan harus standar. Surbannya jangan sampai yang berlebihan atau pakai sejadah. Biar tahu. Artinya kalau ada orang non muslim yang mau masuk Islam, biar tahu oh dia kayaknya sudah pakai surban nih, cocok. Padahal ketika mau masuk jenengan nggak tahu caranya harus diapain. Minimal jenengan ada orang yang nyambut tuan jenengan nanti dibawa ke musola, tidak tahu, cari yang tahu, nanti kan bisa dicarikan solusi. Yang penting ya kalau ada orang mau lahiran biar tahu kalau di situ ada bidan karena ada tulisan bidan. Jadi panjenengan ada pakai peci, pakai gamis, pakai apalah, baju-baju yang bersifat Islami seperti itu, biar tahu kalau panjenengan Islam. Karena di dalam Islam untuk meningkatkan derajat manusia di sisi Allah itu wa ifsya'us salam, memperbanyak menyebarkan ucapan salam. Jadi kalau kita kan nggak boleh kalau sama orang muslim mengucapkan salam. Maksudnya ke dalam kitab-kitab fikih yang betul-betul hati-hati itu nggak boleh. Assalamualaikum, mau yang dikenal atau nggak dikenal, yang pakai peci assalamualaikum. Insyaallah Allah akan tinggikan derajatnya. Baik. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, maka sesungguhnya engkau taqdi menentukan, wala yuqda 'alaik dan tidak ditentukan, 'alaik atas engkau Allah. Allah itu menentukan, bukan yang ditentukan. Makanya berdoa itu Pak kepada Allah itu yang standar-standar saja. Jangan dipaksa. Ya Allah, berikanlah aku mobil Fortuner yang warna kuning, yang warna merah, bannya yang gede, yang isinya banyak. Itu kan terlalu berlebihan dalam berdoa. Padahal pandangan cuma cukup, ya Allah saya pengen Fortuner ya Allah. Ya doa seperti itu sudah cukup. Tapi kalau sampai Fortuner yang warna hitam depannya ada, itu kan sampai disedit-sedetil itu. Berarti panjenengan itu kan mendekati Allah. Ada yang berdoa itu. Hah? Ya? Nggak bisa bayar pajaknya. Ya Allah, sekiranya saya kalau bayar mobil pajaknya nggak mahal-mahal ya Allah. Sekiranya hanya 100.000 setahun ya Allah. Ya, begitu ya. Lengkap. Jadi mobil pajaknya nggak mahal-mahal ya Allah. Sekiranya hanya 100.000 setahun ya Allah. Ya, begitu ya. Lengkap. Jadi semoga saya bisa menangkap 10 penjahat ya Allah. Doanya bagus, mau nangkap 10. Berarti dia tanpa terasa dia juga menuntut Allah untuk menciptakan 10 penjahat agar biar dia bisa nangkap. Doa ya. Orang yang tadinya nggak mau jadi penjahat gara-gara dia doa tanpa terasa jadi penjahat ya, biar ditangkap sama dia. Nah, ya langsung lah jadi konot. Konot itu panjenengan sudah tahu, sudah biasa konot. Jadi konot di sholat subuh ketika i'tidal Pak. Wa fil witri, dan konot di akhir witir, finis bisani min syahri Ramadan, di pertengahan kedua dari bulan Ramadan. Jadi setelah pertengahan bulan Ramadan itu ke belakang, itu disunnahkan untuk membaca qunut. Sebenarnya kalau qunut, membaca qunut walaupun tidak bahasa seperti tadi Pak, yang penting isinya doa dan sudah berhajat untuk membaca qunut. Qunutnya tidak Allahumma hdina fi man hadait. Walaupun tidak membaca seperti itu, baca kalimat lain yang isinya doa dan kita bermaksud untuk qunut, itu hasolat sunnatul qunut, hasolat sunnatul qunuti. Maka
tercapai apa itu sunatnya kunut. Yang penting isinya doa. Dan panjenengan bermaksud untuk melaksanakan kunut. Itu Pak. Wa hayatuha, adapun sunnah hayatnya salat. Ini ada perbedaan Pak. Kalau yang tadi itu kunut sama tasahud itu namanya sunnah, tapi sunnah ab'ad. Kalau yang sekarang ini hayat ini sunnah hayat. Bedanya sama-sama sunnah. Cuma kalau sunnah ab'ad ini ketika panjenengan tinggalkan maka harus ditutupi, ditambal karena meninggalkan sunnah yang qunut, sunnah yang tasahud awal ditambal dengan sujud sahwi. Kenapa disebut dengan ab'ad? Yang tadi itu qunut sama apa? Karena sebenarnya ab'ad banyak nanti di belakang itu. Cuma yang disebutkan cuma 2 di sini. Ada yang termasuk sholawat kepada keluarga Nabi. Kenapa disebut dengan ab'ad? Karena sunnah ini merupakan bagian daripada rukun. Artinya hampir mencapai rukun sebenarnya. Sehingga disebut dengan ab'ad karena ba'dun minal arkan. Karena menjadi bagian dari rukun sholat. Tapi kalau hayat, ketika hayat ini panjenengan tinggalkan Pak, tidak perlu panjenengan ganti dengan sujud sahwi. Apa saja hayat, kalau tadi itu harus sujud sahwi. Meninggalkan qunut harus sujud sahwi. Tapi ketika panjenengan lupa nggak sujud sahwi Pak, dan waktunya sudah lama nih dari wassalam, assalamualaikum yang kedua lama, sudah ngerokok, sudah apa, nggak usah sujud sahwi lagi. Tasahud ini sunnah, sebenarnya ada di belakang keterangannya nanti itu. Tasahud awal itu sunnah. Panjenengan Pak ketika lupa tasawuf awal ya duduk kan, at-tahiyatun duduk. Ketika lupa panjenengan ternyata tidak duduk, langsung berdiri. Panjenengan itu jangan duduk lagi kalau sudah nyampe berdiri. Nanti kalau panjenengan duduk lagi itu bisa menyebabkan batal Pak. Coba tasawuf dulu. Tadi tasahud awal duduknya itu iftiras. Ini tasahud sujud. Ini seumpamanya ini duduk di antara kedua. Nah, seharusnya tasahud tahu-tahu dia naik ke atas. Karena lupa terus Allahu Akbar. Ingat kalau belum tasahud apa yang harus dilakukan ini? Lanjut. Kalau sudah begini lanjut, jangan balik lagi. Kalau balik lagi bisa membatalkan sholat. Tapi kalau sampai ke tengah doang, terus naik. Hah? Saya lupa. Boleh duduk seperti itu. Tapi kalau sudah berdiri ke atas, itu tidak perlu balik lagi dan tidak perlu diganti. Menggantinya nanti dengan sujud sahwi. Sama kunut, ketika sudah sujud nggak usah naik lagi Pak, nggak usah, nanti bisa batal. Terus, dan sunnah hayat, kalau sunnah hayat ini tidak perlu diganti dengan sujud sahwi Pak. Ini biar tahu jenengan kapan waktunya ngangkat tangan, kapan waktunya takbir. Sunnah hayat itu khamsata asyara khoslatan, ada 15 perkara. Ada 15 perkara, ada 15 perilaku. Apa yang pertama? Raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Inda takbiratul ihrami, ketika takbiratul ihram. Kapan takbiratul ihram itu? Ketika niat.
Jadi kalau ada orang tidak takbiratul ihramnya enggak ngangkat tangan, ini jangan salahkan. Allahu Akbar. Karena sunnah. Enggak usah sujud, enggak usah sujud sahwi. Jadi Allahu Akbar itu sunnah. Di dalam Syafi'i itu harus sejajar telinga dengan ini. Ya kalau ada yang tidak sejajar dengan telinga ya enggak apa-apa. Tapi kalau ngikutin Syafi'i ya sejajar. Ya bisa begini. Bisa begini. Ya bisa begini. Kalau di Maroko kebanyakan begini. Tapi kalau Imam Syafi'i sejajar dengan telinga. Allahu Akbar. Hukumnya sunnah. Takbiratul ihramnya wajib, rukun. Tapi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram hukumnya sunnah. Wa indar ruku'i dan ketika ruku', warraf'i minhu dan ketika bangun dari ruku'. Ketika ruku' dan ketika bangun dari tadi bangun tadi. Angkat apa saja tadi yang saya sebutkan. Pertama takbiratul ihram. Ini yang pertama. Sunnah hukumnya mengangkat tangan. Kedua ketika mau ruku'. Kalau Imam Syafi'i harus sampai ke telinga. Ketika ruku' Pak Lema. Ketika bangun dari ruku'. Jadi 3. Kalau di dalam kitab Safinah ditambahkan satu lagi, di dalam kitab Fiqhul Wadi juga ditambahkan satu lagi, ketika bangun dari tasahud awal. Coba tasahud awal, lagi tasahud. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahu Akbar. Berarti rakaat ketiga, ya. Jadi rakaat ketiga. Rakaat keempat enggak perlu mengangkat tangan. Rakaat kedua tidak perlu angkat tangan karena tasahud kedua ini kan sudah rakaat kedua. Jadi ketika rakaat ketiga baru dia disunnahkan angkat tangan. Kalau di dalam kitab kita cuma 3 ini. Yang tadi itu enggak disebutkan. Yang disebutkan kalau di kitab ini pertama ketika takbiratul ihram, kedua ketika ruku, ketiga ketika bangun dari ruku. Itidal, ya itidal mau sujud jangan, tidak ada anjuran dan tidak boleh. Makanya harus tahu hukumnya Pak, karena jangan sampai panjenengan itu menambah-nambahkan gerakan sholat, karena rukun sholat itu kan ada rukun fi'li, rukun perbuatan, ada rukun qauli melalui perkataan seperti Fatihah, takbir. Itu panjenengan jangan ditambah-tambah, mau gerakan pakai tangan ataupun gerakan pakai mulut, rukunnya dalam sholat itu jangan ditambah-tambah. Gerakan dengan sholat itu jangan ditambah-tambah. Itu bisa menyebabkan batal Pak. Waktunya nggak ngangkat diangkat tangannya. Ya bicara nggak tahu, nggak apa-apa nggak tahu tapi belajar. Sudah nggak tahu nggak belajar ini susah. Merasa saya nggak tahu Pak Ustaz tapi nggak belajar. Terus wa wad'ul yamini 'ala shimal dan meletakkan tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Kanan di atas telapak tangan kiri, ini sunnah, tidak wajib. Meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Ini kanan, ya. Kanan apa kiri ini? Sunnahnya ditaruh di mana? Di kanan. Oh. Ditaruh di atas tangan kiri, telapak tangan kiri. Sunnah. Wa tawajjuhu dan seterusnya. Yang keberapa ini sampai lupa. Yang ketiga ya. Wa tawajjuhu dan bertawajjuh, membaca iftitah
inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ketika angkat tangan itu Pak, kalau di dalam kitab Kasyifatus Sajdah itu sebenarnya kata Imam Syafi'i adalah ini bentuk penghormatan meninggikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam takbiratul ihram itu kan ada pertama menggunakan lisan takbir, menggunakan hati dan menggunakan anggota tubuh dalam fokus menghadap kepada Allah, hati membaca niat, mulut membaca Allahu Akbar, tangan mengangkat ini sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikmah-hikmah yang disampaikan ulama. Di antaranya adalah agar kita melepaskan diri dari keduniawian menuju kita beribadah kepada Allah dengan mengangkat Allahu Akbar. Di dalam kitab Kasyifatus Sajdah. Terus, jadi sunnah juga membaca tawajjuh doa di dalam kitab Kasyifatus Sajdah. Terus, jadi sunnah juga membaca tawajjuh doa fataras samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Hanifa muslimau wa ma anna minal musyrikin, lurus, wa ma'ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk orang golongan-golongan musyrik, bukan golongan-golongan yang menyekutukan Allah. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidupku matiku, lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah. Padahal kita sudah ikrar kepada Allah dalam sholat itu. Tapi ketika Allah tentukan hidup kita susah menurut kita, Allah tentukan hidup bahagia menurut kita, yang bahagia kadang lupa kepada Allah, yang susah kadang tidak terima atas apa yang telah Allah tetapkan. Padahal kita sudah ikrar 5 kali dalam 5 waktu itu. Tadi itu saya cerita sedikit. Tasbih saya mobil saya itu copot depannya itu, bemper. Saya beli baut ke tukang ke tukang bangunan, saya pasang. Karena ini takut tasbih saya ini takut lecet karena masuk ke dalam, akhirnya taruh di bawah. Karena knalpot mobil saya bocor, saya harus ke tukang ngelas di Pasar Mini. Sampai di jalan saya lupa kalau ini ditaruh di bawah sama saya, nggak kebawa mobil. Ternyata nggak kebaca di HP. Wah, tasbih saya mau wirid udah nggak ada di tangan. Ya Allah, kalau hilang ya bukan rezekinya, baru beli lagi. Wah, tasbih saya 10.000, ya Allah, bismillah, masih rezeki saya. Awaki wal limau wa ma'al, kita muslim lurus, tidak niku-niku, wa ma ana minal musyrikin, dan kita tidak syirik kepada Allah, Pak. Inna salati wa nusuki, kalau panjenengan sudah hidupnya ikrarkan, solatnya ikrarkan, matinya ikrarkan kepada Allah, jangan dirubah-rubah, munafik nanti kita. Artinya dalam keadaan apapun kesedihan yang kita miliki, limpahkan kepada Allah. Artinya sujudkan kepada Allah. Jangan sampai kita masrahkan kepada Allah. Kalau Allah memberikan pertolongan lewat lain, itu adalah jawaban dari Allah. Artinya kita itu jangan hanya mengharapkan dari si A, si B, si C. Itu hanya perantara, Pak. Kita tetap yang nomor satu adalah kepada Allah.
Cuma nanti Allah itu tidak akan langsung datangkan, nih Pak Dedi, nih Pak Leman, enggak seperti itu. Lewat Sinar Jaya, lewat pabrik job, seperti itu. Sedikit itu belum tentu tidak berkah. Imam Syafi'i itu didatengin seseorang curhat, punya uang gaji sekitar 4.000 dirham, 4.000 riyal. Kemudian dia dengan 4.000 itu pada saat itu gede, cuma masih nggak cukup buat keluarganya, masih mengutang lagi untuk membiayai kehidupannya. Padahal di waktu itu besar. Setelah datang ke Imam Syafi'i, sama Imam Syafi'i suruh, sudah kamu minta gajinya jangan 4 juta, udah kamu minta yang 3 juta, minta 3.000 riyal. Kepikiran dia, kok saya 4 juta aja nggak cukup, kok disuruh minta 3.000, yang 4.000 nggak cukup, kok disuruh minta 4.000. Cuma karena Imam Syafi'i yang memberikan nasihat seperti itu, akhirnya dikerjakan, Pak. Dia tidak minta 4.000 tapi minta 3.000. Ketika 4.000 itu ternyata, Pak, setelah dia amalkan itu, dia itu bisa mencukupi tapi masih ada sedikit utang, tapi tidak sebanyak waktu punya 4.000. Karena masih kurang ini untuk menutupi, dia datang lagi kepada Imam Syafi'i. Sudah kami kerjakan Imam Syafi'i, tapi masih kurang, kami belum. Coba kamu turunkan lagi 2.000. Kaget lagi. Yang dari 4.000 disuruh turunkan 3.000, saya disuruh turunkan 2.000. Ketika diturunkan 2.000, apa yang terjadi? Dia bisa mencukupi keluarganya dan tidak punya hutang. Akhirnya karena kaget, kok bisa yang 4.000 saja tidak bisa mencukupi, tapi yang 2.000 ini bisa sampai bisa nabung. Akhirnya datang Imam Syafi'i mengatakan, itu adalah harta yang berkah. Apa yang kamu dapatkan harus sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Ternyata ada uang yang tidak seharusnya dia miliki di 4.000 itu. Sehingga Imam Syafi'i, makanya jangan kecil hati kalau gajinya, yang penting berkah, Pak. Berkah itu akan cukup. Kalau berkah itu akan orang beranggapan kaya sama jenengan itu. Karena apa? Mau ini ada, mau itu ada, pas mau apapun ada. Karena itu berkah. Padahal kalau dihitung matematika, Pak, enggak cukup itu, Pak. Itu berkah. Makanya jangan khawatir dengan keberkahan itu. Minta kepada Allah sebagaimana wabarik li fi ma'a taib. Kalau bisa Pak hafalin itu maknanya itu. Wabarik li fi ma'a taib. Wabarik li, nyampe ke itu diulang-ulang terus. Terus. Nyampe mana lagi? Aduh. Wa tawajjuh. Wal nafas langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus. Jadi yang adalah ta'awud. Kalimat apapun yang paling ta'awud apapun, yang penting minta perlindungan kepada Allah, bentuknya apapun menghasilkan dengan kata ta'awud itu. Dengan cara minta tolong seperti apapun, walaupun bukan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi yang lebih afdal, wal afdalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi setelah iftitah panjenengan langsung membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru kemudian baca Fatihah. Kalau Fatihah bukan sunnah, Pak, wajib la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kalau di dalam kitab Safina, Pak, detail, Pak, sampai tasahud, sampai tasdidnya berapa, sampai hurufnya di Fatihah berapa disebutkan semua. Makanya tasdid, di dalam tasdid Fatihah itu yang terutama
Di lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu jangan sampai hilang tasdidnya. Kalau sampai jenengan hilangkan, tahu jenengan artinya, bisa kufur jenengan. Karena iyyaka dibaca iyyaka bukan iyyaka, itu artinya sinar matahari. Ya, bisa dibayangkan, kepada sinar matahari kami menyembah. Dan kepada sinar matahari kami meminta pertolongan. Kufur Pak, kalau tahu artinya. Jadi kalau terlepas membaca tasawuf, tetap membaca Fatihah, ternyata enggak tasdidnya enggak dibaca, diulang lagi Pak. Kalau enggak sengaja, diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim, ra-nya enggak ditasdidnya, ulang lagi. Karena di Fatihah itu ada beberapa syarat Pak. Di antaranya di dalam Fatihah itu harus muwalah. Muwalah itu harus terus menerus membaca. Berurutan, harus tertib, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Jangan sampai disela-selai dengan zikir, dengan selawat yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Ar-Rahmanir Rahim, la ilaha illallah. Enggak bisa. Jadi harus mualah, berterus-terusan, dan nggak boleh berdiam lama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kayaknya dingin banget AC-nya. Dilihat semua AC-nya dilihat. Dibaca sampai mereknya LG, Sharp. Nggak boleh. Artinya kalau itu dilakukan, diulang lagi. Kalau tidak diulang itu bisa membatalkan sholat. Kenapa? Karena syarat dari membaca Fatihah tidak dilakukan. Terus wal jahru fi maudhi'ihi, dan membaca jahar, membaca terang, fi maudhi'ihi, di tempat-tempatnya jahar, di tempat-tempatnya terang. Kapan kita membaca terang? Di waktu-waktu sholat dibaca terang. Apa saja? Subuh, terus maghrib, isya. Itu nyaring. Mau sholat sendirian, mau sholat berjamaah, sunnah nyaring. Tapi kalau di rumah Pak, yang jangan teriak-teriak. Terus sholat apa lagi? Jumat. Sholat apa lagi? Sholat Id. Apa lagi? Sholat bulan. Gerhana bulan. Wal israru fi maudhi'ihi, dan melirihkan di tempat-tempat israr, di tempat-tempat yang lirih. Ya, kebalikan yang tadi Pak. Apa saja yang tidak dinyaringkan sholatnya? Duhur, asar, duha, tahajud. Terus wa ta'minu, dan membaca amin. Sunnah membaca amin. Setelah membaca Fatihah. Amin ini Pak, ketika panjenengan baca Fatihah, ternyata imam sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, jenengan tidak dianggap memutus Fatihah. Umpamanya jenengan kan ngikut semuanya, jenengan Fatihahnya dibaca barengan imam, umpamanya kan panjenengan Fatihah itu bisa milih Pak, baca setelah Fatihahnya imam, atau panjenengan membaca barengan dengan imam. Ternyata jenengan baca, tapi setelah mau selesai imam sudah waladhdallin duluan, jenengan belum selesai. Karena disunahkan untuk membaca amin, maka jenengan membaca amin. Nah, setelah itu baru panjenengan dulu teruskan lagi ghairil maghdubi alaihim, sampai nyampe ghairil, imamnya sudah waladhdallin, tidak apa-apa jenengan berhenti Fatihahnya kemudian membaca amin. Dan ini tidak dianggap memutus Fatihah, memutus ayat-ayat Fatihah, karena amin ini merupakan sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat. Kalau sholawat tidak ada di dalam Fatihah, kemudian disela-selai dengan sholawat, tidak ada. Terus
Dan disunahkan juga, lebih dikuatkan juga membaca amin beserta aminnya imam. Yang bagus itu imam juga membaca amin. Makanya kalau di Malaysia itu Pak, membaca amin, imam itu membaca amin. Karena kalau di sini kan biasa kita ngimamin itu nggak baca amin imam kan, makmum semua yang baca amin. Suatu waktu saya jadi imam di Malaysia itu, di salah satu surau di Malaysia. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diam Pak. Oh diam kata saya, ini bingung kita kan. Oh iya, saya baru ingat. Biasanya imam yang kalau saya sholat di kota itu di salah satu surau juga, imamnya juga amin. Dan ingat fikih saya. Oh berarti ini kayaknya nunggu aba daripada imam. Amin, betul langsung. Ternyata di sana sampai ke sholat jadi kayak didoktrin. Jadi sholat kalau di sini itu Allahu Akbar. Kadang imam baru Allah, mereka sudah ruku kalau di sini makmumnya. Kalau di sana enggak. Allahu Akbar dulu, mereka sudah menyelesaikan imam ruku, baru mereka Allahu Akbar. Kan memang seperti itu dalam fikih. Jadi kalau di sini orang imamnya ruku, jangan-jangan makmumnya sudah sujud di sini. Saking cepatnya. Terutama tarawih. Buru-buru. Kalau tarawih imamnya masih ghairil maghdu, amin. Di sini enggak, di luar. Terus wa qira'atus surati ba'dal fatihati, dan membaca surah setelah Fatihah. Jadi membaca surah-surah pendek, surah-surah panjang setelah Fatihah hukumnya sunnah. Artinya kalau jenengan meninggalkan itu tidak harus sujud sahwi. Jenengan apa perlunya tahu sunnah, tahu rukun, tahu ab'ad itu Pak? Contoh dalam keadaan jenengan sholat tahiyatul masjid atau sunat ketika sholat qobliyatul Jumat. Ternyata panjenengan ketika sholat imamnya sudah naik mimbar khutbah, maka ditahfif, artinya diambil yang rukun-rukunnya saja, diselesaikan secepatnya untuk mendengarkan khutbah itu. Jenengan biar tahu apa saja yang sunnah, jadi nggak usah dikerjakan. Terus warraf'u, dan tegak. Wa takbiratu indal khafdi. Nah, ya, ada kelewat. Saya bingung saya kalau tegak dari apa ini. Wa takbiratu indal khafdi, dan takbir ketika menunduk. Jadi sunnah membaca takbir Allahu Akbar, itu namanya takbir intiqal, takbir perpindahan. Kalau tadi takbiratul ihram ketika masuk ke sholat, karena yang halal-halal jadi haram. Takbir selanjutnya ketika sujud, ketika ruku, itu namanya takbir intiqal, karena perpindahan rukun ke rukun. Sunnah hukumnya bertakbir ketika panjenengan menunduk untuk ruku, dan ketika warrafu, dan ketika bangun wa qaulu sami Allahu liman hamidah, dan membaca ketika bangun membaca sami Allahu liman hamidah. Hina yarfa'u ra'sahu, ketika jenengan itu mengangkat kepalanya minar ruku'i, dari ruku. Jadi ketika panjenengan mengangkat kepalanya, disunahkan membaca sami Allahu liman hamidah. Jadi enggak wajib itu Pak ya. Sumpamanya ada orang tidak menggunakan itu, man hamidallah,
Man hamidallah sami'a lahu. Bisa kafa cukup. Orang kalau ada umpamanya tidak membaca sami Allah, orang membaca man hamidallah sami'a lahu. Tapi ribetnya. Ribet. Yang akan sami Allah. Apa makna sami Allah ini? Artinya sami Allah liman hamidih itu Pak, taqabbalallahu minhu hamdahu wa jazahu alaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima terhadap pujiannya orang, wa jazahu alaihi, dan membalas kepada orang yang memuji tadi. Pastinya yang diharapkan adalah balasan kebaikan. Terus, dan juga musolli membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dia juga Pak, iktidal ini jangan lama-lama jenengan. Iktidal jangan lama-lama. Karena iktidal itu Pak rukun. Tapi rukun yang pendek. Ada dua di dalam yang dibilang di dalam kitab Taqrirus Sadidah itu. Namanya rukun pendek. Kalau jenengan paksakan panjang bisa batal hukum sholatnya. Pertama ketika iktidal, yang kedua ketika duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni. Itu jangan sampai melebihi sekitar bacaan Fatihah, atau sekitar melebihi bacaan yang masyhur dibaca. Itu namanya rukun pendek. Ketika iktidal sami Allahu liman hamidah, jangan lama-lama. Setelah sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu masih diam begini, itu bisa batal Pak. Karena itu termasuk rukun ketika iktidal dan ketika duduk di antara dua sujud. Diingat itu Pak, itu bisa membatalkan sholat. Orang-orang yang nggak tahu kalau nggak ngaji. Kalau ngaji begini ya, kalau betapa banyak yang tidak kita ketahui ya. Ya syariat itu seperti itu Pak. Ya kalau bicara tentang tasawuf, yang penting sholat, yang penting sujud ya masih ya, seperti itu. Padahal kita tidak cukup. Kita sujudnya yang sopan kepada Allah. Dengan cara apa? Ya betul-betul sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan kita asal sholat tapi membawa najis. Enggak bisa. Malah bukannya kita taqarrub ila Allah, malah kita bisa menghina, menurunkan di mata kita derajat daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit pun kita jahat kepada Allah, kita beribadah, semua manusia beribadah di dunia mulai Nabi Adam sampai nanti hari kiamat Pak, tidak akan menambah sedikit pun kekuasaannya Allah. Begitu pula ketika kita jahat mulai dari Adam sampai hari kiamat Pak, tidak akan pernah mengurangi apa yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaannya nggak akan berkurang gara-gara kita jahat. Hanya saja ketika kita tidak sesuai dengan syariat, kita itu diri kita saja yang menjatuhkan. Walaupun tidak akan pernah jatuh Allah Subhanahu wa taala. Terus wa tasbihu birfir ruku', dan tasbih, membaca tasbih ketika ruku'. Di dalam ruku' baca apa Pak? Subhana rabbiyal azimi 3 kali. Wasujudi, dan ketika sujud membaca apa Pak? Subhana rabbiyal a'la. Dan sebenarnya ada yang lebih sempurna, cuma kita ambil yang pendek-pendek. Wa wad'ul yadaini 'alal fahdaini fil julusi, dan meletakkan kedua tangan di kedua paha, di fil julusi, di waktu duduk di tasahud awal dan duduk di tasahud jadi meletakkan kedua tangan di atasnya Pak. Bukan hanya meletakkan kedua tangan di atas paha Pak, yabsutul yusra, membentangkan tangan kiri. Nah ini tangan kiri kita bentangkan, bihaitsu tusamitu ra'usu asabiha ar-rukbatah, sekiranya
tangan kiri ini ketika kita bentangkan di sebelah kiri ini sejajar dengan lutut kita. Sejajar. Coba Pak Leman sejajar Pak Leman dengan lututnya. Sebelah kiri bukan sebelah kanan Pak Leman. Yang sebelah kiri. Sebelah kiri sejajar, tangannya sejajar. Tangannya sejajar dengan lutut. Kemudian wa yuqbitul yumna dan menggenggam tangan kanan. Tangan kanannya digenggam illal musabbiha kecuali telunjuk. Jadi menggenggam ketika tasahud awal dan terakhir kecuali telunjuk. Ngapain telunjuknya ini? Fa innahu yushiru biha. Karena nanti orang yang sholat itu akan memberikan isyarah dengan telunjuk ini mutasyahhadan ketika bertasahud. Di dalam bacaan apa? Fi inda qaulihi illallah. Jadi ketika ini jangan sampai jadi mulai at-tahiyatul genggam, terus ini jangan digenggam juga. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha baru angkat. Ketika asyhadu an la ilaha illallah angkat. Di atas itu sejajar. Dan jangan sampai digerak-gerakkan, Pak. Ketika at-tahiyatul mubarak, ketika illallah kemudian digerak-gerakkan. Wala yuharrikuha dan tidak menggerakkan telunjuk ini. Fa in harakaha kuriha wala tabtulu salatuhu fil asahhi. Ketika terpaksa menggerak-gerakkan telunjuk ini, maka hukumnya makruh. Kalau dipaksa ya tidak batal, cuma makruh. Pendapat yang lebih sahih tidak batal, cuma makruh. Terus bagaimana Ustaz? Saya lihat banyak orang yang gerak-gerak. Orang yang gerak-gerak juga ada dalilnya, Pak. Cuma yang kita ketahui itu yang digerak-gerakkan itu hanya ketika ada lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi setiap Allah aja yang digerakkan. Tapi saya lihat banyak orang digerakkan enggak ada Allah, enggak ada apa, terus begini. Yang penting punya dasar saja, mau ngikutin yang gerak, yang penting punya dasar. Kalau dasar kita adalah tidak digerakkan. Terus wal iftirasu dan duduk iftiras fi jami'il jalsati di seluruh duduk. Duduk iftiras itu, Pak, duduk di mana pantat kita itu menduduki mata kaki dalam sebelah kiri. Coba duduk iftiras. Sebelah kiri didudukin kakinya. Nah, mata kakinya didudukin dari luarnya. Nah. Kemudian sebelah kanan dilipat kakinya untuk menghadap kiblat. Itu biar menghadap kiblat jadi dilipat. Tapi kalau yang nggak mampu nggak apa-apa, Pak. Gemuk-gemuk biasanya kan nggak mampu. Entar dilipat malah sakit perut nanti. Terus, tapi itu sunnah hukumnya. Artinya kalau ada yang nggak duduk seperti itu jangan disalahkan, Pak. Ini sholat tasahud awal nggak duduk iftiras, jangan disalahkan. Karena di sini hukumnya sunnah dan tidak perlu sujud sahwi ketika tidak dilakukan. Terus saya lanjutkan biar sayang sekali itu tinggal sedikit. Wa tawarruku fil jalsatil akhirati dan duduk tawarruk. Jadi ada namanya duduk tawarruk, ada namanya duduk Duduk tawarruk itu, Pak, duduk terakhir ketika tasawuf akhir. Kaki kirinya masukin ke dalam. Ya, kalau tadi iftiras didudukin kaki kirinya. Kalau tawarruk itu kalau iftiras kakinya didudukin. Kalau tawarruk kakinya dikedalamin. Ya. Coba, Pak Leman. Nah. Itu iftiras, tawarruk. Masukin ke dalam. Nah, jadi pantatnya duduk ke lantai. Itu namanya duduk
tawarruk. Hanya duduk tawarruk ini dilakukan ketika sunnahnya itu ketika tasahud akhir. Kalau tasahud akhir tapi dia mau mengerjakan sujud sahwi, di sini ada keterangannya. Wa ammal masbuku wasahi fayaftarisani wala yutawarrokani. Orang yang sholat masbuk yang ketinggalan, terus orang yang lupa tidak tasawuf awal, lupa nggak kunut, itu akan melakukan sujud sahwi kan, maka duduknya adalah duduk iftiros, tidak duduk tawarruk walaupun tasawuf akhir. Terus yang terakhir, wa taslimatu saniyatu, dan membaca salam kedua itu hukumnya sunnah. Walaupun ada beberapa imam Pak yang mengatakan yang wajib itu adalah salam yang kedua. Kalau kitab Fathul Qorib ini kan yang mengatakan, di dalam kitab Fathul Qorib atau Matan Takrib ini kita mempelajari yang wajib, yang rukun di dalam sholat itu kan salam yang pertama. Salam yang kedua adalah Artinya kalau nggak dikerjakan namanya sunnah Pak. Ya nggak apa-apa, nggak ada pengaruhnya kepada sholat. Apalagi ini bukan sunnah abad. Cuma kalau yang mengatakan salam yang kedua ini adalah rukun, ketika kita tinggalkan hukum sholatnya kita tidak sah. Kenapa? Karena ini merupakan rukun. Tapi kalau dalam kitab kita, salam yang kedua ini adalah Tapi jangan sampai gara-gara ini sunnah kemudian Assalamualaikum warahmatullahi langsung lari. Tidak. Wah, sunnah Pak Ustaz, saya nggak mau ngerjain yang sunnah-sunnah dulu. Belum siap, jangan begitu. Cukup ya. Semoga berkah. Ya, kita tutup kafaratul majlis. Kalau ada pertanyaan nanti kita duduk sambil ngopi. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.